Halo sahabat pembelajar. Beberapa hari ini saya membaca dan mengkaji buku Deep Learning, Engage the World, Change the World, yang kira-kira terjemahan bebasnya adalah pembelajaran mendalam, melibatkan dunia, merubah dunia. Hal ini terkait dengan Kementerian Dasar Menengah yang telah mensosialisasikan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan dalam pembelajaran di tahun 2025 ini, dan rencana akan diberlakukan pada tahun 2025 ini sebagai pengganti atau kelanjutan atau pengganti dari kurikulum Merdeka. Mengapa saya baca buku ini? Karena kelihatannya pendekatan atau pembelajaran mendalam ini merujuk kepada buku Deep Learning, Engage the World, Change the World, karya Michael Fullan dan teman-temannya. Ada 3 penulis pada buku ini. Mari kita bahas apa itu pembelajaran mendalam dan apa bedanya dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum Merdeka. Ini adalah materi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang pembelajaran mendalam, transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Terdiri dari 28 slide, dan pada kesempatan kita kali ini saya akan mengulas beberapa slide saja yang relevan, yang kita akan bahas untuk memahami apa sebenarnya pembelajaran mendalam ini dan apa perbedaannya dengan kurikulum Merdeka sebelumnya, dan dari mana teori pembelajaran mendalam ini didapatkan, setidaknya referensinya dari mana. Oke, ada 10 slide yang saya persiapkan, yang saya ambil dari materi sosialisasi pembelajaran mendalam dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada latar belakang, pertama disampaikan bahwa mengapa kebijakan ini dikeluarkan. Yang pertama adalah karena ada perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Setidaknya ada 4 karakteristik utama yang saat ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, yang biasa disebut dengan akronim VUCA. Ya. V-nya adalah volatility atau volatilitas, atau perubahan yang sangat cepat. Ya. Perubahan kita memang begitu sangat cepat saat ini karena terkait dengan didukung oleh faktor teknologi informasi yang begitu masif. Ya. Kemudian yang kedua adalah U-nya adalah uncertainty ya, atau ketidakpastian, memang sangat tidak pasti. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas yang begitu kompleks. Ya. Keempat adalah ambiguity atau ambiguitas. Yang kedua adalah dilatar belakangi oleh bonus demografi tahun 2035 dan visi Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia akan mengalami bonus demografi ini, yaitu periode di mana proporsi penduduk usia produktif, ya, usia produktif itu usia antara usia 15 sampai 64 tahun saat ini. Yang ketiga ini adalah permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, HOTS, ya, higher order thinking skill, ketimbangan mutu pendidikan. Kemudian yang latar belakang yang keempat adalah kompetensi masa depan. Dari 4 latar belakang ini setidaknya apa solusi yang ditawarkan? Nah, solusi yang ditawarkan adalah pembelajaran mendalam sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pembelajaran mendalam ini, ya, melalui apa? Ya, melalui pembelajaran yang berkesadaran, mindful, ya, ada mindful, berkesadaran. Kemudian pembelajaran yang bermakna, meaningful. Kemudian yang menggembirakan, joyful. Mindful, meaningful, joyful. Ini yang sering disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Nah, apa yang diolah dalam pembelajaran ini? Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ya, melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan profil lulusan yang memiliki 8 dimensi ini.
Ini atau lulusan atau peserta didik anak-anak Indonesia dasar dan menengah memiliki profil 8 atau 8 profil ini. Profil lulusannya tercermin dalam 8 dimensi. Nah, pembelajaran mendalam adalah merupakan pendekatan. Nah, ini hanya dia pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, ya, berkesadaran. Kemudian pembelajaran yang bermakna atau meaningful, berkesadaran mindful, dan menggembirakan, joyful, yang gembira, ya. Melalui apa? Melalui olah pikir secara intelektual, ya, kognitif, ya, melalui olah hati, etika, olah rasa, estetika, dan olahraga, kinestetik, ya, secara holistik dan terpadu. Ini definisi, ya, pembelajaran mendalam. Kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Kerangka kerjanya setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 sebenarnya, ya. Tengah ini ada pembelajaran mendalam. Ada 4 atau 5 layer, ya. Ada 5 layer. Ada 5 lingkaran, ya. Lingkaran pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, dan 5. Yang 5 ini intinya maksudnya adalah pembelajaran mendalam itu adalah terdiri dari layer-layer ini. Nah, kita akan lihat Pertama adalah lingkaran pertama ini yang terdiri dari ada lingkungan pembelajar, ya, kemudian ada pemanfaatan digital, kemudian kemitraan, ya, kemudian ada praktek pedagogi. Layer pertama ini disebut dengan kerangka pembelajaran. Layer pertama ini adalah kerangka pembelajaran. Maka sebenarnya deep learning ini adalah kerangka, ya, sebuah kerangka kerja pembelajaran, ya, kerangka kerja pembelajaran yang terdiri dari 4, ya, atau 4 atau 5 layer ini, kotak lingkaran ini. Nah, kemudian layer yang kedua itu ini ada panahnya ini. Ini terdiri dari ada merefleksikan, ya, ada memahami, ada mengaplikasikan. Ini adalah disebut dengan pengalaman belajar. Kalau ini yang pertama, ini adalah lingkaran pertama ini. Yang ini adalah lingkaran pertama ini adalah kerangka pembelajarannya, menciptakan lingkungan belajar, pemanfaatan digital, ya. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, praktek pedagogis, ya. Ini adalah kerangka pembelajaran. Kemudian merefleksikan, memahami, kemudian mengaplikasikan. Ini adalah pengalaman belajar. Kemudian layer yang ketiga tadi itu ada mindful, meaningful, ya, joyful, ya, yang bermakna, ini bermindful, kemudian berkesadaran, meaningful, yang menggembirakan ini adalah joyful, ini adalah prinsip pembelajaran. Kemudian layer yang keempat ini adalah dimensi profil lulusan, ya, dimensi profil lulusan. Nih, dimensi profil lulusan itu terdiri dari mana? Dari apa saja? Pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, iman dan takwa, ya, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kewargaan, ada kreativitas, ada kemandirian, ada komunikasi, ada kesehatan, ada kolaborasi, dan ada penalaran kritis. Ya, ada 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan bisa tercapai dalam pembelajaran mendalam ini. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya, ya. Kita akan lihat sebenarnya konsep ini itu dari mana. Oke. Kerangka kerja pembelajaran mendalam ini, ya, kalau kita lihat, ya, ini beberapa konsepnya, penjelasan dan kerangkanya sebenarnya ada ini di buku ini. Yang di awal pembukaan sudah saya sebutkan, di buku Deep Learning, Engage the World, Change the World.
Nah, kita akan coba lihat ada di bagian-bagian mana saja kerangka kerja pembelajaran mendalam ini merujuk kepada buku Deep Learning karya Michael Fullan. Coba kita bandingkan ya, dalam buku Deep Learning Michael Fullan ini ada konsep dalam gambar atau figur 5.1 ada 4 element of learning design. Ini di halaman di halaman 116. Di sana disebutkan bahwa deep learning ini ya harus mempertimbangkan dalam kerangkanya adalah ada namanya pedagogical practices. Nah, coba lihat nih, pedagogical practices ya sama ini, pedagogical practices. Kemudian yang kedua ada yang namanya learning partnership. Nah, learning partnership ini adalah kemitraan pembelajaran. Ini sama, kemitraan pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya learning environment. Yaitu kalau di sini berarti lingkungan pembelajaran. Nah, ini lingkungan pembelajaran. Dan yang keempat adalah leveraging digital, yaitu pemanfaatan digital. Sama ini diambilkan dari bukunya Michael Fullan memang. Kemudian kita coba akan bandingkan ya, kita akan lihat 8 dimensi profil lulusan. Jadi di layer yang keempat ini, layer yang keempat di sini, ada layer keempat ini adalah dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan sebenarnya terinspirasi dari mana atau merujuk kemana? Kemudian NPDL itu adalah New Pedagogy for Deep Learning, itu merilis 6 kompetensi yang sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Lah 6 itu ini. Deep learning 6 itu di sini. 6 itu ada di sini. Yang pertama coba kita lihat ya. Kewargaan. Ini kewargaan. Nah, kewargaan ini menjadi dimensi 8 profil, salah satu 8 profil lulusan untuk pembelajaran mendalam, yaitu kewargaan. Kewargaan ini ya sama ini citizenship ya, kewargaan. Kemudian yang berikutnya adalah kreativitas ya. Kreativitas coba kita lihat. Ini kreativitas. Kreativitas ini ada di mana ya, ini creativity. Ada creativity. Kemudian penalaran kritis. Ya, penalaran kritis ini ada di mana ini? Nah, kritis berarti kan critical thinking. Ada critical thinking. Ada di sini, ada di deep learning competence. Ya, ada kemampuan atau kompetensi pembelajaran mendalam. Ya. Dan 6 kompetensi ini dalam deep learning ini sangat dibutuhkan untuk masa-masa yang akan datang, saat ini dan yang akan datang. Kemudian di sini ada kolaborasi. Kolaborasi dari mana? Ini collaboration. Kolaborasi. Kemudian ada komunikasi, communication. Ini ada komunikasi. Ini komunikasi. Ada komunikasi. Nah, kemudian yang yang tidak mirip-mirip, yang hampir sama, itu di sini ada kemandirian. Kemandirian itu adalah kemandirian mandiri ya. Mandiri itu salah satu karakter baik ya, karakter yang dikembangkan ya. Ini sini ada karakter ya. Mungkin salah satunya adalah mandiri, yang mirip ya. Nah, yang tidak ada di dalam deep learning competencies ini adalah ini keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya adalah ini kesehatan. Nah, ini tidak ada. Ini diambilkan dari mana? Nanti kita lihat. Tentu kita pasti ada rujukannya ya. Ada rujukannya kementerian atau para perumus ini di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah merujuk kepada rujukannya tentu salah satunya undang-undang ya. Kalau kita lihat di tujuan pendidikan nasional, di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian sehat jasmani, sehat rohani, nah itu ada di situ. Kita akan lihat, kita akan bandingkan. Kita akan coba membandingkan sebenarnya, karena ada beberapa sahabat yang bertanya, wah ini
pemerintahan baru, menteri baru, ya, kurikulumnya berubah lagi, kurikulumnya berganti lagi. Bagaimana itu? Ya, saya tidak banyak komen masalah itu, tapi saya coba akan mereview kurikulum saat ini dan mungkin sebelumnya kita akan bandingkan. Nah, ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, kita akan bandingkan, dan ini adalah deep learning atau pendekatan. Dalam kurikulum Merdeka itu rumusan dalam profil lulusan, ya, dimensi profil lulusan itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Kemudian kalau di deep learning tadi disebutkan, di sini sudah disebutkan, kita lihat ada 8 dimensi profil lulusan. Kita akan lihat beda enggak sih ya. Nah, kalau kita cermati ternyata ya tidak beda lah ya. Mungkin ada tambahan karena ini ada 6, kalau di Merdeka ini ada 6, ini ada 8, yang tentu ada tambahan-tambahannya ya. Mungkin bahasanya mirip-mirip, ya. Kita coba akan lihat. Pertama, kita akan berawal dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada di profil pelajar Pancasila, ada ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini ada. Sama kan? Nah, kemudian yang kedua di sini adalah ada kewargaan. Ada kewargaan. Kita lihat kewargaan itu ya berkebinekaan global. Ya mirip ya, kewargaan, berkebinekaan, ya, kita sama. Kemudian adalah yang ketiga adalah kreativitas. Ada nggak kreativitas? Kreativitas ya ada, kreatif. Ini kreatif. Ini di profil pelajar Pancasila. Ya. Kalau Kementerian Agama kan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini kalau di Kementerian Pendidikan dasar menengah itu profil pelajar Pancasila, isinya ya sama ya. Nah, kemudian yang keempat ini kemandirian. Mandiri itu gimana? Ada nih mandiri. Ini mandiri, kita lihat ini mandiri. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah penalaran kritis, critical thinking. Di sini ada bernalar kritis. Oh sama kan? Udah sama. Berarti kan dia tidak jauh berbeda ya. Mungkin nambahin yang kurang-kurang saja. Kemudian di sini ada komunikasi ya, ada komunikasi, ada kolaborasi. Ada namanya komunikasi, communication dan collaboration. Saya kira kolaborasi dan komunikasi ini ya bisa masuk ini di gotong royong nih. Orang bergotong royong itu pasti bersama, pasti berkolaborasi. Namanya gotong royong, tidak mungkin hanya sendiri. Kalau sendiri itu kerja sendiri. Kalau gotong royong pasti lebih dari satu itu, ya, lebih dari satu. Dan bergotong royong pasti melakukan komunikasi. Kira-kira begitu ya. Nah, sama saja nih. Nah, gotong royong. Mungkin ini gotong royong konsepnya kemudian dipecah, ada kolaborasi dan komunikasi. Dan yang tidak ada itu ya kesehatan ini. Nah, ada kesehatan. Kesehatan tidak ada. Kesehatan itu dirumuskan dari mana? Ya karena ini pendidikan nasional, pasti merujuknya kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang terbaru ya, yang belum direvisi, yang masih berlaku, yang berlaku adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Kalau kita lihat pasal 3, tujuan pendidikan nasional itu adalah ini saya tuliskan di sini adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini ada kata-kata sehat ini. Nah, sehat. Saya kira sehat ini jadi diambilkan dari sini nih. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini ya ini. Nah, di sini. Nah, ini juga ya. Ini. Ya, saya kira itu ya. Kalau kita bandingkan ya, kita lihat coba apa perubahan mendasar ya, konsep mendasar dari kurikulum Merdeka yang berlaku pada tahun 2020 sampai 2024 ini, kemudian pergantian pemerintahan, menterinya berubah,
Sudah ada konsepnya sekarang ini adalah deep learning. Ya saya kira tidak begitu banyak berubah ya, berubah. Husnudon saya begitu ya, mudah-mudahan ya prinsip tetap memperhitungkan prinsip al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi ya mempertahankan yang masih bagus-bagus, yang bagus bisa dilanjutkan ya. Kemudian yang masih kurang bagus diperbaiki. Karena prinsip pengembangan kurikulum itu adalah berubah, pasti akan berubah ya, change, berubah dan continuity. Change and continuity. Jadi berubah menuju yang terbaik dan berkesinambungan, sustainable, tidak kemudian dihabisi semua, tidak ya. Nah, kita akan lihat berikutnya ya. Kita akan lihat berikutnya sosialisasi dan penjelasan lebih detail apa itu sebenarnya deep learning ya. Kita akan lihat. Nah, yang terakhir ya, di slide saya yang terakhir yang saya ringkas, saya ambilkan dari materi sosialisasi pembelajaran mendalam oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah di sini bagian pengalaman belajar. Nah, kita sebelumnya sangat populer dengan taksonomi ya. Taksonominya itu kita biasanya taksonomi Bloom ya. Nah, taksonomi Bloom ada 6 dimensi. Yang C ya, kognitif itu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Yang C itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi dari bawah itu ada mengingat, ya remembering, kemudian understanding, playing, kemudian ada di 4 ini analyze, kemudian evaluating, kemudian ada creating atau mencipta. Ini level yang paling tinggi. Yang 4 ke atas ini adalah HOT ya, higher order thinking skill, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau yang ke bawah ini adalah biasanya disebut dengan LOTS, yaitu lower order thinking skill. Nah, pada deep learning meskipun hanya sama, taksonominya sepertinya mengadopsi tidak sepenuhnya dengan taksonomi Bloom, tapi juga akan merujuk di taksonomi atau solo taksonomi ya, taksonomi. Ya, apa itu solo taksonomi? Nanti mungkin insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa memahami permintaan dari sahabat-sahabat saya yang beberapa kali menjapri saya, review dong kurikulum terbaru atau kurikulum mendalam ini ya. Yang sedikit ini yang dari pemahaman yang mungkin tidak begitu mendalam, dari hasil membaca dan melihat penjelasan dari para kolega, mudah-mudahan bisa cukup mencerahkan dan memberikan insight bagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.